Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuzi Syahendra dengan NIM 33342509195 dari Teknik Metalurgi Universitas Sultan Agung Tirtayasa tahun 2025. Di sini saya akan menganalisis manajemen strategi PT Astra versus PT Indomobil berdasarkan Porter's Five Forces, yang merupakan bagian dari UTS, mata kuliah pengantar manajemen industri. Pertama-tama saya akan menampilkan profil perusahaan secara singkat dari 5 aspek. Yang pertama, tahun berdiri. PT Astra didirikan tahun 1957 dan PT Indomobil tahun 1976. Yang kedua, fokus usaha. PT Astra fokus usaha di otomotif, alat berat, dan properti. Lalu PT Indomobil di otomotif, suku cadang, dan pembiayaan kendaraan. Dari segi aspek merek yang dinaungi, PT Astra menaungi Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan lain sebagainya. Lalu PT Indomobil menaungi Nissan, Suzuki, Audi, dan lain sebagainya. Dari segi aspek karyawan, PT Astra memiliki kurang lebih 190.000 karyawan. Lalu PT Indomobil memiliki kurang lebih 8.000 karyawan. Lalu dari segi kantor pusat, kedua perusahaan ini berpusat di Jakarta. Next, di sini ada konsep Porter's Five Forces. Konsep ini ditemukan oleh Michael Porter. Michael Porter. Maaf. Michael Porter menerbitkan salah satu artikel yang berjudul How Competitive Force Energy pada tahun 1979. Waktu itu ia melihat sebuah kompetisi perusahaan yang terlalu sempit sehingga sebagai solusinya ia membuat teori 5 kekuatan dasar yang sampai sekarang disebut Porter's Five Forces. Di sini ada 5 faktor kekuatan kompetitif. Yang pertama ada persaingan dalam industri sejenis atau rivalry among competitors. Yang kedua, ancaman pendatang baru, new entrants. Yang ketiga, ancaman produk pengganti, substitutes. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok dari suppliers. Dan yang kelima, kekuatan tawar-menawar pembeli dari buyers. Di sini juga ada diagram gambar dari 5 faktor kekuatan kompetitif. Di sini Porter's Five Forces ini berdampak pada profit perusahaan ya. Kita mulai analisa dari yang pertama, dari yang tengah ini. Yang pertama ada persaingan dalam industri sejenis. Kita bisa menentukan situasi kompetisi eh, di dalam industri sejenis berdasarkan seberapa banyak dan seberapa besar kompetitor kita. Di sini contohnya kan PT Astra dan PT Indomobil. PT Astra didirikan lebih dahulu kan daripada PT Indomobil, sehingga sangat memungkinkan bahwa perusahaan PT Astra ini lebih besar daripada PT Indomobil. Lalu kita masuk ke yang kedua, ada ancaman pendatang baru. Eh, Pemain baru dalam sebuah industri itu ibarat kayak ngebawa angin seger gitu ya, ngebawa hawa baru yang apa ya, yang bikin orang tuh ngelirik gitu kan, dengan kapabilitas baru, dengan cara bermain yang baru gitu kan. Mereka datang nandain target pasar yang kita udah targetin juga sebelumnya. Nah, hal ini bakal ngebuat kita sebagai perusahaan yang lebih dulu ada, bakalan ngebuat kita tuh secara alamiah ngelawan mereka gitu kan. Ya, seenggaknya mereka tuh jangan sampai ngambil apa ya, customer kita gitu yang udah ada sebelumnya. Caranya dengan apa? Caranya dengan kita bisa ningkatin investment ke eh, customer supaya customer tuh ngerasa eh, lebih untung untuk untuk menetap
di perusahaan kita gitu untuk selalu berlangganan di perusahaan kita. Lalu masuk ke yang ketiga, ancaman produk pengganti. Yang ketiga yang di bawah, ancaman produk pengganti. Produk pengganti itu pasti punya karakteristik yang sama atau dengan tujuan yang sama dengan produk yang udah ada sebelumnya. Itu. Jadi misal di sini kan PT Astra dan PT Indomobil ini sama-sama otomotif ya. PT Astra, PT Indomobil pasti sebelumnya ada mobil manual atau mobil matic, ya kan? Nah, produk pengganti di sini kita ambil salah satu contohnya yaitu mobil listrik. Mobil listrik yang dimaksudkan dengan karakteristik yang sama itu mobil listrik dengan mobil yang sebelumnya kan karakteristiknya sama, tujuannya sama, yaitu apa? Yaitu dengan eh, tujuannya tuh yaitu tujuan mobil, tujuan diadakannya transportasi untuk memudahkan kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk memudahkan kita dalam berpergian dengan jarak jauh, gitu kan. Nah, dengan adanya produk pengganti ini, customer tuh bisa dengan mudahnya switching produk dengan produk yang baru kan. Jadi cuma secara visualnya aja dan visual sama komponen dalamnya aja yang beda. Kalau karakteristik dan tujuannya itu sama aja, tapi tetap berdampak pada profit perusahaan. Lalu yang keempat ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Di sini ya. Kekuatan pemasok dari supplier ini, kekuatan tawar-menawar dari supplier dari pemasok ini, kita bisa menganalisa bagaimana supplier itu bisa mempengaruhi biaya yang kita punya. Basically, kayak bagaimana kekuatan mereka dalam negosiasi untuk naikin harga seenaknya atau nurunin kualitas produk seenaknya sehingga berdampak pada kurangnya peminat di perusahaan kita. Kurangnya kurangnya peminat di perusahaan kita, terus juga karena kualitasnya yang semakin menurun. Kan itu otomatis ya kalau misalnya eh, naikin harga, kalau misalnya dari supplier udah dinaikin harganya, kita mau nggak mau sebagai perusahaan juga naikin biaya produksinya gitu kan. Jadi itu berdampak juga pada kualitas yang semakin menurun, sehingga customer bakal berpikir dua kali untuk eh, beli. Lalu yang terakhir ada kekuatan tawar-menawar pembeli dari buyers. Dalam poin ini kita akan menganalisa bagaimana pembeli ngasih pressure atau tekanan ke perusahaan untuk ngasih servis yang lebih bagus atau bisa juga menuntut kualitas yang lebih bagus atau bahkan eh, ngasih servis yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Dan itu otomatis jika yang itu otomatis masih tekanan ke kita, ke perusahaan untuk ngasih gimana caranya nih bisa ngasih kualitas yang bagus tapi dengan harga yang minim, kan itu mind blowing banget gitu ya. Nah, nah, itu juga akan berdampak pada biaya perusahaan, biaya produksi perusahaan yang nantinya akan menaikkan biaya overall perusahaan juga. Ketika mereka meminta harga yang lebih rendah, otomatis itu akan mengurangi profit perusahaan. Lalu, next, analisis persaingan industri. Dari sini, eh, saya menyediakan tabel agar mudah. Dari segi ancaman pendatang baru, Astra tergolong rendah karena Astra punya jaringan
yang jaringan distribusi besar dan merek yang kuat seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan lain sebagainya. Indomobil juga termasuk rendah, tapi tapi lebih kecil skalanya daripada Astra. Karena apa? Karena eh, sedikit terancam oleh pendatang baru karena kurangnya apa ya kurang kuat gitu merek yang ada di Indomobil tuh kurang kuat dibanding Astra. Jadi kesimpulannya Astra lebih kuat karena skalanya lebih besar daripada Indomobil. Lalu dari segi kekuatan yang kedua, kekuatan pemasok. Buka kekuatan pemasok di sini Astra tingkatannya sedang karena sebagian komponen masih impor, tapi Astra punya lini produksi sendiri. Astra punya anak perusahaan sendiri yaitu Astra Auto Parts. Jadi kecil masih ini ya masih tergolong sedang kekuatan dari pemasoknya. Nah, di Indomobil justru tinggi karena Indomobil masih bergantung pada merek luar seperti eh, Suzuki, Nissan gitu kan. Jadi kesimpulannya Astra lebih aman karena mandiri. Karena maksud mandiri di sini adalah Astra tuh punya apa ya, punya komponen atau punya otomotif apa ya, kerangka kerangka otomotif tersendiri gitu. Jadi rantai perusahaannya ya ekosistem perusahaannya di situ-situ lagi. Terus yang ketiga ada kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli di sini Astra tergolong tinggi karena konsumen punya banyak pilihan merek. Jadi Astra harus menyeimbangkan dengan layanan yang sama gitu. Layanan yang lebih luas. Begitu juga Indomobil di sini juga termasuk yang tinggi. Justru lebih tinggi daripada Astra karena merek yang dijual lebih dikit daripada Astra. Di sini kesimpulannya, keduanya menghadapi tekanan di dari segi harga. Lalu yang ketiga ada produk pengganti. Ancaman produk pengganti di sini Astra eh, terhitungnya sedang karena produk penggantinya bisa dari transportasi umum atau ojek online atau seperti tadi mobil listrik gitu. Yang Indomobil juga sama sedang, sama seperti Astra, tapi dampaknya lebih terasa justru di Indomobil karena volume penjualannya lebih kecil daripada Astra. Jadi kesimpulannya, dampak lebih besar atau lebih kerasa, lebih berdampak di Indomobil, kepada PT Indomobil dibanding PT Astra. Lalu yang terakhir, persaingan industri, persaingan dalam industri jenis. Yang pertama, Astra itu termasuk golongan sedang karena bersaing dengan merek lain seperti Mitsubishi, Hyundai. Astra tuh unggul di bagian di jaringan antar industri gitu, jaringan antar industri dan layanan pada customer. Terus yang udah mobil justru tinggi. Karena apa? Karena posisi pasar lebih lemah daripada Astra. Dia jaringannya tidak seluas Astra dan layanan kepada customer juga tidak eh, se se apa ya semantap Astra gitu. Jadi di sini kesimpulannya Astra lebih unggul dalam berkompetitif dibandingkan Indomobil. Lalu next, perbandingan keuangan pada tahun 2024. Yang di sebelah kiri ini ada dari PT Astra dan di sebelah kanan ada dari PT Indomobil. Di sini dapat kita lihat angka-angka dalam data ini yang Astra ini dinyatakan dalam miliaran rupiah. Sedangkan angka-angka dalam data PT Indomobil ini
letakkan dalam jutaan rupiah. Dari sini saja sudah ketahuan mana yang lebih unggul, ya kan? Dan di sini juga angkanya lebih besar yang Asra. Jadi pasti Asra yang lebih unggul dari segi keuangan. Lalu terakhir kesimpulannya dari PT Asra. PT Asra memiliki posisi strategis yang kuat karena satu, diversifikasi bisnis luas. Lalu yang kedua, kekuatan merek dan distribusi nasional. Dan yang ketiga, manajemen efisien dan inovatif. Lalu PT Indomobil eh, masih kompetitif di segmen tertentu, tetapi satu lebih tergantung pada prinsip luar negeri, kedua skala bisnis lebih kecil. Tuh, sekian analisis yang bisa saya sampaikan dalam eh, UTS kali ini. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata atau salah pemahaman. Eh, saya ucapkan selamat tinggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.